وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جاجهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tatkala di dalam kesabaran yang merupakan upaya menahan diri dari hawa nafsu, terdapat kekerasan dan kesempitan hidup, maka Allah Jalla Jalaluh akan membalas orang-orang yang sabar dengan lembutnya sutra dan luasnya surga. Fawaid, yaitu beberapa faidah dari perkataan ini. Yang pertama, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seringkali dalam menjalankan kesabaran terdapat banyak rintangan akan keras dan sempitnya kehidupan. Tidak sedikit di antara kita yang diuji dengan sedikitnya harta, dihimpit dengan aneka penyakit, tidak memiliki pekerjaan, pasangan ataupun anak, dan sebagainya. Juga ada yang dijauhi dan dimusuhi oleh banyak orang, difitnah atau diintimidasi oleh mereka, dan sebagainya. Yang ketiga, ada juga di antara kita yang digoda oleh aneka syahwat dari lawan jenis, jabatan, popularitas, harta, dan semisalnya. Semua cobaan dan godaan ini menghimpit kehidupan kita dan membuat sebagian kita menjadi tertekan karena keras dan derasnya cobaan yang menerpa tersebut. Yang keempat, setiap manusia, apalagi seorang mukmin, niscaya akan mendapatkan ujian dan cobaan dengan ujian-ujian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan tingkat kerasnya ujian itu pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adapun di antara maksud dan tujuan ujian yang ditimpakan kepada para hamba itu adalah untuk mengetahui apakah hamba yang ditimpa musibah tersebut benar atau tidak imannya. Maka janganlah kita hanya berfokus kepada jenis ujiannya saja, namun hendaknya kita memiliki sikap yang tepat dan benar, yaitu bersandar kepada Allah Jalla Jalaluh dan segera meminta bantuan hanya kepadanya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Yang keenam, oleh sebab itu, sebagai muslim yang baik, kita wajib bersabar dan ridho dengan segala ujian yang menimpa kita. Bahkan kita bersyukur dengan ujian tersebut, yang menandakan bahwa Allah Jalla wa'ala mencintai kita. Dengan ujian itu pula Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi kita, menghapus dosa dan kesalahan kita, menambah kebaikan bagi kita, dan mengangkat derajat kita, dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu al-Bukhari wa sanaduhu sahih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan sanadnya sahih. Yang ketujuh, banyak lagi dalil-dalil sahih lainnya yang menjelaskan tentang ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita sebagai para hambanya. Semuanya untuk menguji keimanan kita dan memberikan banyak kebaikan bagi kita di dunia ataupun akhirat kelak. Yang kedelapan, kerasnya ujian yang menghantam seorang hamba di dunia ini jika dihadapi dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kereduan akan diganjar oleh Allah Jalla wa'ala dengan halusnya pakaian sutra berwarna hijau. Aliyahum siyabu sundusin hudru wa istabraq wa hullu asayira min fiddati wa saqahum rabuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri atau diberi balasan. Yang kesembilan, sempitnya ujian yang menjepit kita sebagai hambanya menyebabkan kita sering menghela dan sesak napas. Bahkan seringkali ujian itu datangnya silih berganti. Lalu jika kita hadapi ujian tersebut dengan kesabaran dan kereduan karena Allah Ta'ala semata, maka kelak kita akan dianugerahi surga yang sangat luas, yaitu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ke-10, dan masih banyak lagi dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang ganjaran atau balasan bagi para hamba yang sanggup bersabar dan ridho terhadap aneka ujian yang menimpa mereka, dan balasan itu sesuai dengan jenis amalan atau sikap terhadap aneka ujiannya. Yang ke-11, sudah sepantasnya bagi kita sebagai muslim untuk selalu menyiapkan diri dalam menghadapi aneka ujian yang akan datang menikam kita kapan saja dan di mana saja. Kita harus paham akan kenapa ada ujian, apa sikap dan tindakan kita, dan bagaimana cara keluar dari ujian tersebut. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjaga kita dari aneka ujian yang akan menimpa kita, dan mudah-mudahan kita mampu menghadapi dan menyikapi ujian-ujian tersebut dengan tepat dan benar, sehingga kita dapat meraih banyak kebaikan dan keutamaan di dalamnya. Dan juga semoga kita dapat dimudahkan untuk segera keluar dari ujian-ujian tersebut dengan baik sambil meraih kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم